Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu akan mencoba membuat pembahasan untuk soal-soal yang minggu lalu Ibu berikan kepada kalian mengenai tentang titik berat ya. Untuk yang bagian A di sini ada 2 bangun ya. Kita bisa sebenarnya satu bangun, cuma ketika kita menentukan titik berat kita harus menganalisis ini terdiri dari beberapa bangun supaya kita mudah untuk menentukan titik berat masing-masing bangun tersebut dan titik berat gabungan dari bangun tersebut ya. Ini Ibu bagi menjadi 2 bangun, yaitu yang pertama persegi panjang, ini yang pertama ya. Yang kedua adalah bangun persegi yang ini. Letak titik berat untuk persegi panjang tentu di perpotongan diagonalnya ya, letaknya di sini. Dan untuk yang persegi di perpotongan diagonalnya juga letaknya adalah di sini. Nah, tentu kita sudah tahu bahwa untuk persegi panjang titik berat terhadap sumbu X berada di setengah, dan untuk titik berat terhadap sumbu Y berada di titik berapa ini? 1,5 ya. Dan untuk yang bangun kedua, titik berat terhadap sumbu X berada di titik 1,5 dan titik berat terhadap sumbu Y berada di titik 0,5 atau setengah ya, di sini. Begitu kita langsung saja tulis. Diketahui X1 sama dengan 0,5, Y1 sama dengan 1,5, A1 sama dengan panjang kali lebar. Di sini ini panjangnya 1, ini tingginya 3 ya, kita tulis saja 1 kali 3 sama dengan 3. Untuk X kedua bangun 2 ya, X2 berada di 1,5, untuk Y2 berada di 0,5, untuk A2 berada di untuk A2 luasnya adalah sisi kali sisi, 1 kali 1, yaitu 1 ya. Setelah itu baru kita tentukan letak Z0 ya. Dimana sebelum menentukan Z0 itu kan bentuknya koordinat ya, X0, Y0. Kita tentukan dulu X0 sama dengan X1 A1 ditambah X2 A2 dibagi A1 ditambah A2. Nah, di sini X1 nya 0,5. Ibu boleh tulis ini 1/2 ya. Nah, X1 nya 1/2, A1 nya 3 ditambah X2 nya 1,5 itu 3/2 dikali dengan A2 nya 1. Nah, dibagi A1 nya itu 3 ditambah A2 nya adalah 1. Ini nilainya 3/2 ditambah 3/2 dibagi 4 ya, 6/8 ya. 6/8 dari mana? Ini 3 tambah 3 6, 6/2 ya, 6/2 6/2 itu sebenarnya langsung 3 ya, 3/4. Oke, sama aja ya, 3/4. Oke, X0 sudah dapat, kita cari Y0. Y0 Y1 A1 ditambah dengan Y2 A2 dibagi dengan A1 ditambah A2. Y1 nya di situ 1,5 ya, Y1 1,5, Ibu tulis 3/2 ditambah A1 nya 3 ditambah Y2 nya 0,5, Ibu tulis 1/2 dikali dengan A2 nya 1 dibagi dengan A1 tambah A2 tadi 4 ya. Oke, sama dengan 9/2 ditambah 1/2 dibagi 4. 9 tambah 1 10, 10 dibagi 2 5, 5/4. Nah, berarti kita temukan bahwa Z0 berada pada koordinat 3/4, 5/4 gitu. Oke anak-anak,
kita lanjut ke soal nomor yang B. Soal yang B. Nah, soal yang B di sini ada anak yang bertanya, Bu, ini dibagi menjadi dua kiri dan kanan. Kalau dibagi menjadi dua kiri dan kanan, kita akan bertemu lagi dengan segitiga dan persegi. Di sini segitiga dan persegi jadi 4. Nah, untuk itu, untuk memudahkannya, kita cukup bagi dia menjadi dua bangun saja. Sebenarnya jadi 4 juga pasti akan menemukan titik koordinat yang sama, Z0 nya. Tapi di sini kita buat yang paling simpel saja. Oke. Untuk bangun segitiga, letak titik beratnya di sini kalau terhadap sumbu X ya. Nah, kalau terhadap sumbu X itu udah dapat X0 nya 8 ya. Untuk kedua bangun ini sama di 8. Oke. Nah, di sini. Nah, di titik 8. Ini juga sama untuk segitiga. Di 8. Nah, jadi kita tulis di sini diketahui langsung saja ya. X0 udah dapat 8, nggak usah dihitung lagi. Untuk Y Y0 yang harus kita hitung. Kita hitung dulu dari Y1 untuk bangun 1 segitiga. Y. Letak Y untuk segitiga ini bukan di tengah-tengah dari tingginya, setengah dari tinggi, bukan. Ini kalau tingginya ini kan dari 4 ke 10 6. Bukan setengah dari 6, bukan 3, tapi sepertiga T ya. Nilainya sepertiga dari T. Tentu ini dihitung dari alasnya ya. Nah, di sini sepertiga dari 6 ya, ini 2. Nah, Y1 2 dari alasnya. Nah, dari alasnya 2. Nah, alasnya sendiri berada pada Y4. Artinya Y1 untuk segitiga ini nilainya adalah 2 ditambah dengan 4 atau 6 di koordinat 6 ya. Mana 6? Nah, di sini kurang lebih di sini ya. Ini kan 6, ini 8. Nah, kurang lebih di sini. Nah, di sini 6. Nah, untuk Y2 perpotongan diagonal dari persegi panjang di sini 0 sampai 4, tentu di sini adalah 2. Nah, ini baru 2. Kalau tadi kita tulis Y1-nya 2, nah letaknya di sini. Sedangkan di sini bangun segitiganya belum ada. Bangun segitiganya ada setelah 4 ya, karena dia berada setelah ketinggian 4. Oke ya, anak-anak paham ya. Langsung ke A1. Kita tulis di sini ya, A1 sama dengan setengah kali alas kali tinggi, sama dengan setengah dikali alasnya dari 0 sampai 16, tingginya dari 4 sampai 10 yaitu 6 ya. 8 dikali 6 48. Untuk A2 adalah panjang kali lebar, bentuknya persegi panjang, yaitu 16 dikali dengan 4. Berapa anak-anak? 64. Nah, kita lanjut menentukan Y0. Y0 sama dengan Y1. A1 ditambah Y2 A2 dibagi A1 ditambah A2. Mohon maaf ya, ini agak bintang ya, ibu sedang kurang sehat. Y1 6, A1 48 ditambah Y2 2, A2 nya 64 dibagi 48 ditambah 64 sama dengan, di sini ibu pisahkan anak-anak, ibu bagi 4 ya, pembilang dibagi 4, penyebut dibagi 4. Jadi ini ibu pisahkan 4-nya, tersisa di dalam ini 6 dikali 48 tadi sudah dibagi 4, 12 ditambah 2 64 dibagi 4 tadi 16 dibagi 4 untuk penyebut 48 dibagi 4 12, 64 dibagi 4 16. Di sini ibu sedang kurang ini ya untuk berhitung terlalu banyak, jadi ibu bagi 4 lagi. Di sini tersisa 6 kali 3 tambah 2 kali 4. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita coret sama dengan berapa anak-anak? Kayaknya udah bisa ya, ini nggak terlalu
sudah tidak terlalu besar begitu ya. Jadi kita bisa hitung 18 ditambah dengan 8 dibagi 12 sama dengan 18 tambah 8 adalah berapa? 26 dibagi dengan 12, sisanya adalah 2, sisa 2 per 12 ya, 2 per 12, 2 per 12 atau 1 per 6, 1 per 6 untuk Y0. Jadi kita dapatkan Z0 nya berada pada koordinat, jadi X0 nya 8, Z8 2 seper 6. 2 seper 6 itu 2,1 ya, 2,11 gitu anak-anak. Kita lanjut ke yang C. Untuk yang C ini ibu bagi menjadi 4 bangun anak-anak. Ini ada bangun 1, ini ada bangun 2, betul 2 gitu aja ya, bangun 3 dan bangun 4. Bangun 1, bangun 2, bangun 3, bangun 4 dah biar lebih jelasnya ya. Dan masing-masing bangun ini memiliki letak titik beratnya dan akan kita gabungkan. Oke, siap ya. Kita ketahui bahwa dari yang pertama dulu. Atau mungkin kalau mau pertama yang bagian bawah boleh bebas aja ya, misalkan ini bangun 1, bangun 2, bangun 3, bangun 4 boleh, hasilnya akan sama. X1 berada pada titik tengahnya ya, berarti 4. Y1 di sini antara 12 sampai dengan 16 itu berarti di titik berapa anak-anak? 12 sampai 16. Berarti titik 14 ya. 14. A1 di sini 8 dikali dengan 4 ya, panjang kali lebar. 8 dikali dengan 4 yaitu 32. Terus di X2 Y2 A2, X3 Y3 A3 kita buat ini anak. Nah, jadi letak ini X2 nya berada pada titik 2 ya kan, terus 2 ya. Lalu Y2 nya pada titik 10 di sini. Nah, sedangkan luasnya adalah sini 4, sini 4 ya, sisi kali sisi 4 kuadrat 16. Selanjutkan untuk bangun keempat, tadi bangun ketiga sudah ya, bangun ketiga caranya sama. Untuk keempat nih sepertinya persegi juga ya. Dimana X4 nya adalah 2, sini 2, Y4 nya 2, A4 nya sisi kuadrat, yaitu 4 kali 4 16. Oke, sekarang kita masukkan semuanya ke dalam persamaan ini anak-anak ya. X1 4, A1 32. Nah, kita coba menghitung ya anak-anak. Sepertinya ini semua nih bisa dibagi dengan 4 ya. Kita coba dibagi dengan 4 saja dulu ya. 4. Nah, ini dibagi 4 ya, sisa 32 ya. 32 ditambah dengan 2 dikali ini bagi 4, sisa 4 ditambah 3 kali 24 dibagi 4 6 ditambah 2 kali 16 bagi 4 4. Kalau misalkan ada yang bertanya, Bu, boleh nggak sih Bu langsung aja Bu ini dikalikan lalu dibagi dengan ini hasil penjumlahan? Boleh banget, boleh sekali anak-anak. Cuma pada kondisi hari ini Ibu ingin membagi dia menjadi lebih kecil saja ya. Banyak jalan, banyak cara untuk berhitungnya dalam matematika ya. Jadi bebas kalian gunakan prinsip berhitung kalian masing-masing. Intinya jika berhitungnya benar maka hasilnya juga akan sama ya. Ibu coba bagi 2 lagi ya. Duh, Bu Rana kok ribet banget sih bagi-bagi 2 ya ini ya. Jadi bebas ya, terserah. Ini bagi 2 berapa sih? 32 bagi 2 itu 16 ditambah nih bagi 2 4 tambah bagi 2 ini bagi 2 3 kali 3 9 ditambah bagi 2 sisa 4 dibagi
Ini bagi 2 juga penyebutnya ya. 4 tambah 2 tambah 3 tambah 2. Coret-coret. Oke, jadi ini semua kita jumlahkan 33, ini kita jumlahkan 11, 33 dibagi 11, hasilnya 3. Nah, sudah ketemu X0 nya ya. Sekarang kita cari dengan cara yang berikutnya, yaitu Y0. Untuk Y0 kita masukkan dulu semuanya dalam persamaan ini ya. Setelah kita masukkan, anak-anak berhitungnya seperti tadi ibu bilang, bebas, kalian boleh mengalihkan dulu, kemudian ditambah dibagi dengan ini hasil penjumlahan dari penyebut-penyebutnya ini ya. Boleh juga kalau ibu hari ini ingin menyederhanakan, ibu bagi dengan 8 ya. Bagi 8, 14 dikali 32 bagi 8, 4 ditambah dengan 10, ini 16 dibagi 8, 2 ditambah dengan 6, 24 bagi 8 itu 3 ya, ditambah dengan 2, 16 bagi 8, 2. Nah, dibagi dengan ini dibagi 8, 32 bagi 8, 4 ditambah 16 bagi 8, 2, 24 bagi 8, 3, 16 bagi 8, 2. Oke. Jadi di sini ibu lanjut ke samping ya anak-anak ya. Ibu lanjut ke samping untuk Y0 nya. Nih bisa kita coret ya. Lalu di sini kita lihat 14 dikali 4 itu 60 berapa? 56 ya. 56 ditambah dengan 20 ditambah 18 ditambah dengan 4 dibagi 4 tambah 2 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 2 11. 56 ditambah 20 ini 76, 76 ditambah 18 itu berapa sih? 94 ya. 94 ditambah 4 9. Ada yang salah nggak ibu menghitungnya? Jadi sini 98 dibagi 11, hasilnya 8,99 ya. Oke, berarti letak Z0 nya berada pada koordinat 3,8,99. Posisinya di sini 3, jadi di sini 3,8,99, sini hampir ke 9 ya. 8,99 ini kan 10,10, berarti di tengah sini. Nah, kurang lebih di sini ya, kurang lebih di sini anak-anak letak berat dari huruf F ini. Oke.